Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, tadi juga sempat dijelaskan oleh dokter ya, ada peningkatan, ada penurunan. Boleh dijelaskan kembali nih dokter? Kita lanjutkan ya. Jadi kita tadi bicara tentang angka ya. Angka kejadian di mana antara 2007 sama 2013 ada perubahan-perubahan ya. Di mana untuk angka kejadian untuk umur anak-anak itu ternyata kasusnya di 2013 meningkat dibandingkan dengan 2007 ya. Oke, ini untuk klasifikasi atau jenis dari asma tersebut ya. Kalau di kesehatannya menyebutkan ada derajat 1, 2, 3, 4. Dengan bahasa ada intermittent dengan persisten, seperti itu ya. Kalau intermittent ini bisa dipahami masih jarang angka serangan atau angka kekambuhan dari asma. Dari gejalanya per hari itu kurang dari 1 kali per minggu. Ya, ini untuk nice to know aja sih untuk pemirsa TVRI ya. Kalau untuk gejala di malam harinya itu kurang 2 kali sebulan. Ya, kenapa ada klasifikasi hari, artinya dari pagi sampai siang sama dengan malam, karena memang untuk orang-orang yang asma ini cuaca itu menentukan ya, dia memang sensitif terhadap cuaca yang dingin seperti itu ya, suhu cuaca yang dingin seperti itu. Jadi malam juga harus diperhatikan angka kekambuhannya berapa kali di malam hari. Kalau untuk yang persisten, ringan, sedang, berat sama. Kalau yang ringan dia lebih dari 1 kali per minggu tapi kurang dari 1 kali per hari. Ya, kalau yang malamnya lebih dari 2 kali sebulan. Terus sampai ke sedang berat, kalau yang udah yang masuk derajat 4 atau persisten berat, dianya itu sudah terus menerus sepanjang hari. Sepanjang hari dia pasti ada angka kekambuhan, apalagi di malam hari dia sangat sering. Seperti itu ya, hampir tiap malam dia akan terkena yang namanya serangan asma atau sesak napas, seperti itu ya. Nah ini, kalau kita bicara apa sih penyebab dari asma tersebut ya, sama sebenarnya dengan penyakit-penyakit lain, dia multi faktor ya. Pertama tadi kita udah bahas genetik, keturunan. Memang keturunan itu memang mempunyai angka untuk tinggi ya untuk terkena dari asma. Selanjutnya apa yang paling banyak adalah alergen. Nah, alergen ini dianya itu setiap orang itu pasti mempunyai alergen yang berbeda-beda. Misal, satu orang itu dia alergi terhadap bulu kucing, atau serbuk bunga, atau debu, seperti itu ya. Tapi dia tidak alergi terhadap aroma-aroma yang menyengat lainnya. Namun, di pasien yang lain, dengan aroma yang sedikit tajam, atau misalnya ada pasien yang bau-bau pengharum mobil, pengharum ruangan, itu udah sebagai pencetus dianya itu terkena asma. Ada. Jadi untuk yang alergen ini biasanya dari asap rokok ya, bisa dari asap rokok atau dari lingkungan, debu-debu dari lingkungan atau polusi asap-asap misalnya asap bakar-bakar sampah atau yang lainnya seperti itu ya, terus bulu-bulu hewan dan lainnya seperti itu ya. Ini sekali lagi dia setiap pasien itu dia memiliki alergi atau pencetus alergi yang berbeda. Stres juga sebagai pemicu ya, pemicu, terus alergi makanan, virus, usia dan jenis kelamin. Nah ini ya, ini adalah faktor risiko atau penyebab yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena asma. Ini kayaknya ada di tabel berikutnya ini. Nah, kalau mau lengkapnya ini, dia ada biasanya akan ditanya sekitar sini. Misalnya ada pasien yang baru serangan pertama kali ya, pasti akan ditanya
sebelum ibu sesak, ibu ada makan sesuatu, minum sesuatu, atau berada di ruangan tertentu, atau ada menghirup zat-zat tertentu, seperti itu akan ditanya. Terutama apakah ada keturunan yang juga menderita asma yang pertama, atau dan pertanyaan kedua, keturunan yang menderita alergi tapi tidak asma, alergi makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu ya. Terutama juga faktor cuaca itu juga mempengaruhi ya. Nah, kalau untuk patofisiologi atau kita sebutnya perjalanan ya, perjalanan penyakit seseorang itu bisa terkena asma. Nah, yang pertama faktor resiko atau kita sebutnya dengan faktor pencetus seseorang itu terkena asma yang bermacam-macam ragam yang di slide sebelumnya tadi, masuklah dia melalui pernafasan tentunya ya, melalui hidung, melalui mulut, terhiruplah dengan seseorang tersebut, maka nanti tubuh seseorang itu akan mengeluarkan atau bereaksilah antibodi atau sistem imun yang ada di tubuh seseorang itu. Jadi kalau misalnya nih masuk faktor pencetusnya debu misalnya ya, masuklah debu, nanti kita ada respon-respon imun di tubuh seseorang itu yang akan menangkap dari faktor pencetus itu, ada sel T ya, mungkin ini nice to know aja juga untuk pemirsa TV di rumah. Terus nanti di sistem pernafasan dia akan terjadi inflamasi. Inflamasi ini apa? Peradangan di organ pernafasan. Bisa di bronkusnya, bagian dalam dari parunya bisa, di bagian organ parunya sendiri juga bisa. Seperti itu ya. Nanti setelah terjadinya inflamasi atau peradangan di organ dari pernafasan seseorang tersebut, maka akan terjadi hiperaktivitas bronkusnya. Jadi nanti kerja bronkusnya ibaratnya ya, aktivitas bronkusnya nanti akan lebih meningkat lagi. Biasanya akan menghasilkan mukus-mukus, hipersekresi dari lendir. Makanya nggak heran kalau orang yang asma itu biasanya dianya itu akan melakukan batuk yang berdahak yang lendirnya susah dikeluarkan. Padahal itu bukan seperti batuk berdahak yang biasanya. Itu memang hipersekresi dari lendir yang diproduksi terus-menerus karena dari proses yang ini tersebut. Nah, lama-kelamaan nanti akan terbentuknya obstruksi, bisa penyempitan, bisa memang penyumbatan dari jalan nafas. Penyempitan dari bronkusnya bisa, penyempitan dari jalan nafas itu sehingga menyebabkan terjadinya manifestasi dari sesak nafas. Ya, mungkin kalau dianalogikan, kalau kita niup balon ya, biasa kan kalau niup balon itu dia akan pas kita kecilkan jalan keluarnya angin balon itu nanti akan terdengar bunyi. Benar sekali. Seperti itu ya. Sama halnya dengan paru tersebut. Ketika dia akan menyumbat, maka waktu pasiennya itu biasanya sih kalau asma ini khasnya waktu dia ekspirasi atau mengeluarkan nafas. Kan kita ada menghirup nafas sama mengeluarkan nafas. Waktu pasien itu mengeluarkan nafas, biasanya nanti akan disuruh ekspirasi memanjang. Mengeluarkan nafas yang kuat-kuat ya Bu. Waktu hirupnya dalam-dalam, pas ngeluarinnya itu kuat-kuat. Nanti akan terdengar bunyi mengi namanya. Bunyi kalau saya sih biasanya nanyanya kayak anak ayam Bu, bunyinya itu ngik kayak gitu. Kalau ibu nafas tuh bunyi ngik seperti itu. Itu khas dari asma seperti itu ya. Baru manifestasi yang lainnya bisa batuk ya, bisa pilek juga bisa, baru gejala-gejala lainnya seperti itu. Nah Dok, kalau misalnya kita batuk atau mungkin flu itu kan pasti kalau kita normalnya aja biasanya susah untuk bernafas. Nah kalau asma ini seperti apa nih dokter? Mungkin teman-teman di rumah juga sulit nih, membingungkan bagaimana perbedaan antara kita yang normal atau kita memang yang ada riwayat asma nih. Sesaknya ya, membedakan sesak antara batuk pilek biasa dengan asma. Kuncinya tadi, kalau asma dianya itu biasanya akan timbul bunyi. Tidak terdengar dengan
pasiennya sendiri, maksudnya tidak terdengar dengan telinga biasa seperti itu ya. Tapi waktu pemeriksaan akan terdengar dengan stetoskop. Berarti dia sudah ada penyempitan dari organ parunya atau bronkusnya tadi. Sudah terjadi obstruksi. Kalau sesak napas batuk pilek biasa, sederhananya kalau dengan perubahan posisi mungkin ya, perubahan posisi misalnya hidungnya tersumbat atau gimana. Nanti kalau seperti terbuka dari saluran penapasnya atau sudah dengan perubahan posisi udah terbuka dari yang mampet tadi, dia nggak sesak lagi. Terus kalau sesaknya asma ini biasanya dia akan lama, dia akan bisa dibilang kayak persisten seperti itu. Dan kalau memang kasus-kasusnya yang asma yang udah sedang berat, itu tidak bisa lagi dibantu dengan dibiarkan saja atau dengan istirahat saja, sudah dengan bantuan obat-obatan. Obat-obatan. Kalau dengan demam batuk pilek, saya rasa kalau sesaknya itu kena mampetnya ya, dan kalau dengan istirahat biasanya akan tidak sesak lagi. Baik, jadi mungkin jangka waktunya ya dokter ya, yang lebih panjang gitu kalau asma. Baik dokter, ditahan dulu lagi, tentunya kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito.